Kembali selamat malam, selamat datang kami sampaikan kepada seluruh jamaah di Masjid Besar Jamiatul Aula Desa Sebong Lagoy. Dan kami sampaikan kepada seluruh jamaah yang saat ini masih berada di luar, dimohon untuk dapat segera menempatkan diri terlebih dahulu memenuhi ruangan di bagian dalam Masjid Besar Jamiatul Aula. Baik, kembali kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh jamaah untuk dapat memenuhi ruangan di bagian dalam Masjid Besar Jamiatul Aula. Dan Bapak Ibu sambil menunggu kehadiran Bupati Bintan dan juga Al-Mukarram Ustadz Dery Sulaiman, kita akan bersama mendengarkan satu buah alunan lagu dari grup MI yang sudah bersiap di depan, Bapak Ibu sekalian. Baik, selamat malam, kembali kami mohon perhatian untuk Bapak Ibu perwakilan penerima insentif dan juga santunan secara simbolis. Kami mohon untuk dapat mengambil tempat. Bapak Ibu jika sudah hadir, kami mohon untuk bisa mengangkat tangan. Ya, ini untuk imam masjid diwakili oleh Bapak Saiful. Sudah ada? Bapak Saiful, baik, terima kasih Bapak. Kemudian guru ngaji, Ibu Dewi Mastuti. Sudah ada, Ibu boleh mengambil tempat di bagian depan, Ibu. Silahkan. Kemudian untuk mubalik, Bapak Abdul Rahman, sudah ada ya. Kemudian untuk penjaga masjid, Bapak Juwaini. Bapak Juwaini, sudah ada. Jika berada di luar Bapak, kami mohon untuk dapat segera hadir masuk ke dalam Masjid Besar Jamiatul Aula. Selamat datang kami sampaikan kepada Ibu Hajah Vivian Sumanti SIP, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bintan. Kemudian Bapak Juwaini, sudah ada? Sudah ada, baik, terima kasih. Kemudian pelaksana fardu kifayah, Bapak Holidin. Bapak Holidin, kalau ada silakan Pak mengambil tempat di bagian depan supaya nanti mudah dalam proses penyerahan insentif. Ada? Bapak Holidin untuk pelaksana fardu kifayah, Bapak Holidin. Silakan Bapak Holidin. Baik, jika sudah ada nanti mohon untuk konfirmasi. Dan kemudian pengelola TPU Bapak Lajidi. Bapak boleh di depan sedikit Bapak, di bagian depan. Silakan Bapak Lajidi. Penerima sembako, yaitu Bapak Marhaban. Bapak Marhaban ada? Jika ada Bapak silakan mengambil tempat di depan. Bapak Marhaban.
dan Bapak Muhammad Zahir. Bapak Marhaban dan Bapak Muhammad Zahir. Ada? Bapak Marhaban? Bapak Muhammad Zahir ada? Ini Bapak Muhammad Zahir. Bapak Marhaban. Bapak Marhaban, jika ada silakan Bapak. Kemudian untuk santunan anak yatim, Muhammad Zidan. Ada Muhammad Zidan dan Dania. Santunan anak yatim Muhammad Zidan dan Dania. Oke, baik, silakan untuk boleh di depan sini. Muhammad Zidan dan juga Dania. Berikutnya untuk insentif RT RW Desa Sebong Lagoy, perwakilan yakni Ketua RT 2 RW 1. Ada Ketua RT 2 RW 1, sudah ada Bapak. Baik, silakan agak ke depan Bapak, boleh. Kemudian Ketua RW 2, Ketua RW 2 Desa Sebong Lagoy. Ada Ketua RW 2, Ibu ya. Oke, baik, sudah ada ya Ibu ya. Oke, baik, terima kasih. Kemudian untuk penerima bonus pemenang seleksi tilawatil Quran dan hadis ke-10 Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023. Terbaik 1, Hifzil Quran 5 juz dan tilawah putri Salva Akila. Ada Salva Akila. Sudah ada. Baik, terima kasih. Berikutnya, terbaik 1, Hifzil Quran 5 juz dan tilawah putra Muhammad Sukran. Sudah ada. Baik, terima kasih. Berikutnya, terbaik 1, hadis golongan 100 dengan sanad putra Muhammad Sarhan. Sudah ada, baik. Berikutnya, terbaik 1, hadis golongan 100 dengan sanad putri Vika Manilasari. Sudah ada, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kembali Bapak Ibu sekalian kami sampaikan, kalau kami melihat ini Bapak Ibu sekalian masih tersedia tempat, masih ada space untuk Bapak Ibu sekalian jamaah yang saat ini berada di luar. Disilakan Bapak Ibu untuk dapat terlebih dahulu memenuhi bagian dalam ruangan Masjid Besar Jamiatul Aulah Desa Sebong Lagoy, Kecamatan Telusebong, karena sesaat lagi akan hadir bersama Bupati Bintan dan beserta rombongan serta Al Mukarrom penceramah kita pada malam hari ini Ustadz Dery Sulaiman yang akan memberi tausiah untuk kita semua seluruh jamaah yang hadir bersama di Masjid Besar Jamiatul Aulah Desa Sebong Lagoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah.
رسول الله سلام عليك الله الله يا ربيع الجاني والدرج Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah, ya Habiballah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada', wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Tala'al badru alaina min saniyatil wada', wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Ayyuhal mab'utsu fina, ji'ta bil amril muta', anta ghawthuna jami'a, ya mujammal attiba'. Tala'al badru alaina min saniyatil wada', wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Kun syafi'an ya habibi, yauma hasyri wajtima'. Refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami atas nama pemerintah Kabupaten Bintan juga mengucapkan selamat menyambut tahun baru Islam ya 1445 Hijriah atau 2023 Masehi. Bapak Ibu, mari pada momen yang baik ini kita terus mengevaluasi diri untuk bisa terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hijrah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita terus menebar kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari,
kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, dan mudah-mudahan kami juga mohon doa Bapak Ibu semua bahwa kami yang hari ini diamanahkan mudah-mudahan dapat menjalani amanah ini sebaik-baiknya untuk membawa Bintan ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Amin. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa pandemi COVID-19 kita sudah berakhir, yang mana sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Maka dari itu mari kita mulai kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kegiatan maghrib mengaji dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Mari kita terus kembangkan untuk mudah-mudahan melahirkan generasi-generasi Qur'ani di Kabupaten Bintan yang mudah-mudahan nanti pada masanya insya Allah akan membawa Bintan ini lebih baik lagi ke depannya. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, izinkan saya juga menyampaikan salam dari Bapak Gubernur, Bapak Haji Ansar Ahmad, dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Hajah Dewi Kumalasari Ansar, yang mana sebenarnya beliau tadi sudah ingin hadir, namun karena ada satu dan lain hal sehingga beliau tidak jadi hadir di tengah-tengah kita. Nah Bapak Ibu, izinkan saya karena waktu sudah malam ya, biar kita lebih enak mendengar nanti apa yang disampaikan oleh Ustadz Dery Sulaiman, biar waktunya juga bisa panjang. Maka dari itu izinkan sebelum saya tutup mungkin kita sama-sama melantunkan sholawat busro. Ya, mari kita sama-sama. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi keselamatan, doa keselamatan untuk kita semua. Amin. Yuk kita sama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, sholatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina haza ila yaumil akhirah. Ayo, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, sholatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina haza ila yaumil akhirah. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih, mohon berkenan Pak Ustadz Dery Sulaiman untuk menyampaikan tausiah di tengah-tengah kita. Terlebih terkurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan kepada Bupati Bintan, Bapak Robi Kurniawan, SPWK. Kayu jati hendak dipahat, sayang parang sudah pun karat. Dengan rajin kita bersolawat, berkah hidup dunia akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kini saatnya kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati bersama Al-Mukarram Ustadz Dery Sulaiman. Untuk itu kaum muslimin dan muslimat kita ikuti. Tajam belati, belati dipakai membelah rotan. Bersama kita simak tausiah penyejuk hati. Kita sambut Al-Mukarram Ustadz Dery Sulaiman. Disilakan. Masya Allah. Masya Allah. Ini hostnya mantap kali nih, bisa dibawa ke Jakarta nih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pastikan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Jadi Bapak Ibu sekalian, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia ini adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Waktu terus berjalan begitu cepatnya, sehingga sekarang pun sudah berganti tahun, Pak. 1445 Hijriah. Berarti kita sudah terpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir 1500 tahun ya, 1445 Hijriah. Subhanallah. Nah, jadi tahun baru Hijriah ini hadirin sekalian bermula dihitung dari hari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Nah, maka momentum yang sangat berbahagia ini hadirin sekalian, saya ingin mengajak semua warga Bintan untuk sama-sama berhijrah. Siap nggak Bunda? Ada 3 hal nih, ini penting nih. Ada 3 hal yang harus kita hijrahkan. Yang pertama, kita hijrah dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Khalik. Paham nggak maksudnya, Pak? Ya. Selama ini kita yakin dengan janjinya manusia. Kalau ada orang kaya yang perintah mau datang nggak, Pak? Datang. Kalau ada bos yang panggil nih datang. Tapi kenapa Allah yang maha kaya yang perintah kita tak datang? Ya. Ada orang kampung tinggal di desa. Suatu hari ditelepon sama Pak Camat. Ada Pak Camat di sini? Mana Pak Camat? Oh ya Pak Camat. Ditelepon sama Pak Camat. Tentunya orang kampung tadi bangga, Pak. Tiba-tiba Pak Camat telepon dia. Kata Pak Camat, Bapak besok datang ke kantor. Ada nih harus kemusyawarahkan penting nih. Maka orang kampung tadi hadirin sekalian, dia perlihatkan, dia cerita ke semua orang, besok aku diundang sama Pak Camat ke kantor Camat. Oh, sombong dia, Pak. Tiba-tiba sebelum berangkat ke rumah Pak Camat, bunyi lagi handphonenya. Ternyata Bupati yang telepon, Pak. Kata Pak Bupati, Bapak pagi ini saya tunggu di kantor. Ini orang kampung hadirin sekalian langsung katakan siapa? Dia lupa dengan Pak Camat. Orang kampung tadi berani membatalkan janji dengan Pak Camat. Kenapa? Dia mengenal siapa itu Bupati. Kalau Pak Camat marah, pasti Bupati bela saya. Begitu seterusnya. Sedang menuju rumah Bupati, tahu-tahu bunyi lagi handphonenya. Yang telepon gubernur, Pak.
Kata gubernur, meluncur ke Pinang sekarang. Saya tunggu di kafe ini. Langsung batalkan janji sepihak dengan bupati. Kenapa orang kampung tadi berani membatalkan janji dengan bupati? Karena dia mengenal siapa itu gubernur. Kalau bupati marah, pasti gubernur bela saya. Begitulah manusia hadirin mulia, hanya akan mentaati dan takut kepada orang yang dia kenal saja. Kita bukan siapa-siapa bagi orang tidak mengenal kita. Mohon maaf Pak, meskipun jenderal Pak, kalau pakai baju biasa, orang tak kenal, orang biasa saja. Tapi dibisikin, itu bapak, itu jenderal, baru orang. Jadi hadirin sekalian, hari ini banyak orang tak mau taat kepada Allah. Kenapa? Bukan dia tidak punya sifat taat. Persoalannya mereka tidak kenal dengan Allah. Siapa itu Allah? Malikul Mulk, rajanya para raja. Yang menciptakan seluruh raja-raja adalah Allah. Yang menciptakan seluruh presiden adalah Allah. Yang menciptakan seluruh gubernur adalah Allah. Yang menciptakan seluruh wali kota, bupati adalah Allah. Yang menciptakan Pak Camat adalah Allah. Yang menciptakan seluruh jenderal-jenderal adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi kita mata siapa? Allah. Yang memberi kita telinga siapa? Allah. Allah beri kita nafas oksigen 20.000 kali setiap hari tanpa berpikir. Allah beri kita akal untuk berpikir. Coba sekali-sekali bunda, ayahanda, teman-teman sekalian, berpikir siapakah yang memberi pikiran kepada kita sehingga pikiran kita bisa berpikir? Allah. Diberi rumah, diberi istri, diberi suami, diberi anak, diberi pangkat, diberi jabatan. Berjuta-juta nikmat Allah bagi kepada kita hadirin sekalian. Kita berdiri di atas bumi ya Allah, di bawah kolong langit ya Allah. Kita makan rezeki dari Allah. Kenapa Allah panggil tak datang? Kurang ajar. Maka Allah tuh kadang-kadang hadirin sekalian kasih teguran, digoyang sedikit, baru Allah. Jadi musibah datang, bencana datang itu tanda sayang Allah. Ya. Kadang-kadang hadirin diberikan nikmat, bukannya bersyukur. Rezeki anak soleh katanya, bukan alhamdulillah. Ini ada cerita nih Pak Bupati, ada mandor di lantai 10 lagi bangun gedung tinggi ya. Tukang di bawah lagi ngaduk semen. Mandor tadi panggil tukangnya, karena mesinnya keras bunyinya, adukan semen, tak terdengar panggilan mandor tadi. Maka dilemparkan duit sama mandor tadi 10.000. Tukang tadi dapat duit, diambil, dia bukannya nengok ke atas, malah masuk kantong. Oh, rezeki nomplok nih katanya. Lempar lagi 50.000. Dapat lagi rezeki katanya. Mantap kali. Lempar 100.000, tetap tak lihat ke atas. Akhirnya mandor tadi naik darahnya Pak. Ambil batu, lempar kepalanya. Tuh baru lihat ke atas dia. Paham Pak ya? Begitu banyak nikmat Allah bagi, kita tak penuhi panggilan Allah. Kita tak juga datang menengok kepada Allah, maka Allah berikan sedikit musibah. Diberikan bencana sama Allah itu bukan karena Allah benci, Allah sayang kepada kita. Ya bunda ya. Ada ibu-ibu punya anak nakal. Bunda, anak ini manggil maknya nama saja, nggak mau manggil ibu dia. Dipanggil nama aja Pak, ini anak durhaka, malin kundang. Dibilang anakku, panggillah ibu ini mama. Dia nggak mau. Dia panggil nama aja. Suatu hari anaknya babak belur, digebukin sama temannya, nangis pulang. Mama, ibu. Ibunya bilang, siapa yang pukul kamu nak? Itu teman-teman tuh kurang ajar, dia aku dikeroyok bu. Tunggu sini. Ibunya datang. Siapa yang pukul anakku? Dia bilang, saya bu. Kenapa? Anak ibu nakal, saya pukul. Dia bilang, kasih duit. Besok kau pukul lagi anakku ya. Kenapa suruh pukul lagi? Supaya dia memanggil ibunya. Jadi sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hamba Allah. Ini penting Pak. Hijrah dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Khalik. Siapa itu Allah? Yang menciptakan kita. Yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi adalah Allah. Yang menjumpakan kita pada malam hari ini siapa? Allah. Hanya Allah yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan.
Allah mampu menghidupkan orang mati, mematikan orang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. La ilaha illallah. Kurang semangat. La ilaha illallah. Sekuat apapun kita menahan, bila Allah katakan pergi, dia pasti akan pergi. Sekuat apapun kita menolak bunda, kalau Allah katakan datang, dia pasti akan datang. Menangis darah, ya Allah jangan biarkan dia pergi, aku mencintainya. Allah katakan pergi, pergi dia bang. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Itulah yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Hanya Allah yang berkuasa, selain Allah dikuasai. Mohon maaf Pak Bupati, Bapak-bapak TNI, Polri, depan Pak Gubernur pun saya kasih tahu, Gubernur ini jangankan menguasai orang banyak, Bupati, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. Yang berkuasa itu hanya Allah Ta'ala saja, betul nggak? Selain Allah itu dikuasai. Selain Allah tidak kuasa. Makanya Bapak Ibu ikuti kalimat sederhana ini supaya yakin kita betul. Ikuti ya. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Coba 3 kali diulang coba. Allah kuasa. Ayo lagi. Sekali lagi. Siapa makhluk itu? Selain Allah. Ya. Malaikat Jibril makhluk nggak bunda? Makhluk. Itu malaikat Jibril Pak, pernah dinafikan oleh Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril alaihissalam datang menawarkan bantuan ketika Nabi Ibrahim dibakar. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Hasbunallah. Wahai Jibril, maaf, cukup Allah bagiku, aku tak perlu bantuanmu. Bayangkan Pak, bantuan malaikat Jibril dinafikan. Inilah tauhid hadirin sekalian. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Orang yang beriman dalam pandangan mereka, orang kaya tak lagi hebat, raja-raja tak lagi gagah perkasa. Yang hebat hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah. Satu dunia mau bunuh kita tak akan mampu tanpa izin Allah. Satu dunia mau selamatkan kita tak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Maka Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini jangan takut ya Bu, jangan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Bapak juga begitu. Jangan takut kepada makhluk ya. Ini ndak. Kalau ibu-ibu yang telepon nih, Pak di mana Pak? Langsung pulang Pak. Padahal istri cuma nanyanya di mana, nggak nyuruh pulang, langsung pulang. Tanya sama teman, kenapa kau takut kali sama binimu? Wih, bukan takut, aku sayang. Istriku nih orang paling cantik di kampungku bang. Iya enggak? Padahal Allah tuh yang maha cantik bunda. Yang menciptakan kecantikan adalah Allah. Yang menciptakan istri adalah Allah. La ilaha illallah. Jangan meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan jangan berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya. Yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Masya Allah. Sedih, bahagia, sakit, sehat, cantik,
Nggak kompak, saudara. Dari sini nggak ada suaranya, gimana nih? Ini sudah makan tapi suara pun tak keluar, gimana ceritanya? Kalau belum makan kita maklumi Pak ya. Ayo Pak semuanya ya, tolong jangan ada yang fales. Ya. Sedih sementara, bahagia sakit sehat sementara, miskin kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat. Nah itu betul itu. Jangan kayak di kemarin tuh Pak Bupati, akhirat sementara. Ya aduh, nggak connect ibu itu. Ya. Jangan sedih. Sedih sementara. Kalau dapat nikmat jangan terlalu senang juga, senang sementara. Kan hadis yang saya baca di depan tadi, la aisha illa aisyul akhirah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kesedihan di dunia bukanlah kesedihan yang sesungguhnya. Bunda, kenikmatan dunia bukanlah kenikmatan yang sesungguhnya. Kerajaan di dunia bukanlah kerajaan yang sesungguhnya. Pengadilan di dunia bukanlah pengadilan yang sesungguhnya. Di dunia yang menang belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Dunia tempat ujian. Kekayaan bukan kemuliaan, kemiskinan bukan kehinaan. Jangan dipikir orang kaya mulia, belum tentu Pak. Jangan dipikir orang miskin sengsara, belum tentu juga. Hai ikan-ikan di laut, boleh kau luas itu hidupmu. Itu ikan di laut itu Pak, ada koral, ada pemandangan semua Pak. Gak usah kau hina itu ikan mujair di empang. Karena bagi ikan mujair untuk bahagia tak perlu laut. Mereka cukup dengan empang kecil sudah bahagia Pak. Dan ikan-ikan di empang tak perlu iri dengan ikan di laut. Karena kalau coba-coba nekat masuk ke laut, mati Pak. Bukannya dia bahagia. Allah sudah tahu mana yang terbaik untuk kita. Yang hari ini diberikan Allah kemiskinan, itu kemiskinan tidak ada hubungannya dengan penderitaan. Yang hari ini diberikan jabatan oleh Allah, tidak ada hubungan jabatan dengan kemuliaan. Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah kuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun berkuasa menyusahkan orang-orang kaya tanpa mengambil hartanya. La ilaha illallah. Everything in the hand of Allah. Ibu pernah dengar kalimat itu enggak? Everything in the hand of Allah. Itu lagu saya tuh di Indosiar tiap pagi. Pernah dengar lagunya? Jika luka, tangis air mata. Itu lagu saya tuh Bunda, dengan Opik. Saya nyanyi dengan Opik tuh. Tapi nonton di YouTube aja tuh ya. Pak Bupati mesti di panggung tadi Pak. Kita udah siapkan -1 ya, mau konser kan. Next time kita konser di Bintan lagi ya, insya Allah. Kita bawa artis-artis hijrah semua insya Allah. Yang kedua, hijrah dari cinta dunia menjadi cinta akhirat. Ibu-ibu mau tahu perbandingan dunia dengan akhirat? Pak, ini kan dekat laut nih. Kata Nabi, celupkan ujung jari telunjukmu ke samudra yang luas dan lihatlah air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunia, itulah dunia. Hari ini orang berebut tetesan air, mengabaikan samudra yang luas. Dunia itu jalan yang sempit. Dunia itu jalan apa? Yang sempit, namun ramai orang melewati Bunda. Sementara agama adalah jalan yang luas, namun sedikit orang yang melewati. Kira-kira siapa yang bahagia Pak? Kalau melewati jalan dunia, nggak sikut orang, disikut orang. Nggak dorong orang, didorong orang. Nggak nginjak orang, diinjak orang. Kalau nggak tipu orang, ditipu orang. Itu jalan dunia. Betul nggak? Nah, maka hati-hati Pak, yang melewati jalan dunia itu banyak-banyak sabar Pak. Tapi kalau jalan akhirat, Masya Allah, highway, jalan tol, tapi sepi. Nah, maka orang-orang yang hidup dengan cara di jalan Allah, lihat kehidupannya indah. Di sini senang, di sana
senang. Di mana-mana hatiku senang. Buat apa susah? Susah itu tak ada. Kok jadi nyanyi kita nih? Ya, Pak. Orang beriman begitu. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Betul nggak? Ada istri senang, tak ada istri senang. Istri 1, 2, 3, 4 senang. Itu orang beriman. Kalau orang tak beriman, tak ada istri masalah, istri 1 ribut terus, istri 2 masuk neraka, istri ketiga berantem habis-habisan. Tak ada bahagianya, Pak. Coba lihat orang beriman. Tenang hidupnya. Betul-betul tak ada masalah dunia bagi mereka. Kenapa? Karena dunia ini memang tidak ada apa-apanya, hadirin sekalian. Bunda, ayahanda, abang-abangku semua. Kata Nabi SAW, kalau saja harga dunia dalam pandangan Allah sama dengan 11 sayap nyamuk, niscaya orang-orang kafir tak akan diberi minum walau seteguk air pun. Maknanya dunia ini hanya berharga dalam pandangan manusia saja. Dalam pandangan Allah tak ada harganya. Kapan kita sadar? Kapan kita yakin percaya dunia tak ada harganya? Ketika sakaratul maut, nafas sudah di tenggorokan. Iya betul tak ada harganya. Tak ada harganya harta benda. Oh, tanahku berhektar-hektar, tidak ada gunanya. Ibu-ibu, saya mau tanya, Bu. Seandainya nih ya, seandainya kalau suami ibu meninggal lebih duluan, seandainya, biasanya memang kita mati duluan, Pak. Laki-laki tak panjang umurnya. Survei membuktikan umur laki-laki itu tak sepanjang wanita. Kira-kira ibu mau nggak masuk kubur menemani suami? Hah? Amin nggak mau ya. Ada nih cerita, saya dengar dari Ustaz Abdul Somad nih. Ada bapak-bapak meninggal, Pak. Mau dikubur, istri dan anak-anak pun datang ke pemakaman. Padahal tidak dianjurkan, Bu. Wanita tidak dianjurkan datang, bukan dilarang ya. Bukan diharamkan, tidak. Boleh datang. Tapi tidak dianjurkan datang ke pemakaman. Kenapa tidak dianjurkan? Karena memang tidak ada gunanya mereka di sana. Nggak ikut gali kuburan, nggak ikut masukin jenazah, nggak ikut menimbun kuburan juga. Cuman banyak drama di sana, betul nggak? Oh, udah masuk jenazah ke liang lahat. Ini istri langsung berlari mau masuk kubur, Bunda. Dipegang sama anak-anaknya. Mama biarkan masuk kubur sama papa, Bunda. Ini mau ditimbun, Pak. Anaknya peluk ibunya, pegang tangan ibunya. Ibu lah, ikhlaskan papa, ibu. Semua orang memegang dia, melarang dia. Tapi dia pengen masuk kubur. Akhirnya ustadznya langsung ambil mic. Kata ustadznya, anak-anakku, lepaskanlah tangan ibumu itu, nak. Ikhlaskan ibumu juga. Pas dilepaskan tak masuk ibu nih rupanya, Bunda. Ternyata acting saja. Betul, Bunda? Tapi hebat ini ibu-ibu nih, Pak Bub. Survei membuktikan sebagian besar ibu-ibu yang menjanda tak mau kawin lagi sampai mati. Betul? Karena Nabi berjanji wanita yang ditinggal suaminya meninggal dunia, kemudian dia tak menikah lagi sampai flek hitam pipinya, nggak sempat perawatan, nggak ada skincare-nya, sibuk nyari duit untuk menafkahi anak-anaknya. Kata Nabi, wanita ini seperti ini denganku di surga. Jadi ibu-ibu yang menjanda tenang, nggak usah kawin lagi. Ya, ada fadilahnya. Tidak boleh dipaksa, makanya janda-janda nggak boleh dipaksa kawin, Pak. Karena memang ada pahalanya menjanda. Tapi kalau duda, kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, 3 hari saja boleh menduda, Pak. Hari keempat makruh hukumnya. Karena kami laki-laki tak bisa hidup sendiri, Bunda. Laki-laki ini hidupnya memang bergantung dengan wanita. Berantakan hidup tanpa wanita. Nabi Adam di surga sendirian galau, Pak. Padahal makanannya makanan surga, rumahnya istana surga, pakainya pakaian surga. Gara-gara melihat burung merpati terbang berpasangan, itu Nabi Adam galau.
Ya Allah, itu ada pasangan, kenapa aku sendirian, Pak? Nah, ini perlu dipertanyakan nih Pak Bupati, kalau ada duda-duda yang nggak kawin lagi bahagia tuh perlu dicurigai itu. Kok sendiri bahagia? Nabi Adam di surga nggak bahagia sendiri, kok di Bintan bahagia? Perlu diperiksa itu. Nah, jadi itulah beda kita Bunda. Laki-laki ini memang makhluk yang aneh. Ya, perempuan juga kita berbeda, tidak sama. Nah, makanya hadiskan biasa-biasa saja dengan dunia. Sehingga nanti suatu hari kita mengenal dunia, datangnya dunia tak lagi mengembirakan hati, dan hilangnya dunia tak menyedihkan hati. Dunia di tangan, di hati, jangan. Mobil di garasi, jangan masuk hati. Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Hari ini dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Biar nggak ngantuk. Kaget. Ya Bunda. Hari ini cerita akhirat itu. Tak lama lagi nyata. Ibu-ibu, ini semua nanti tinggal cerita nih. Kita pernah berkumpul di tahun baru Islam 1445 dari Sulaiman datang ke Bintan. Suatu hari ibu hanya dengar lihat foto saja. Ini Dery ini pernah hidup dulu nih. Mana dia sekarang? Sudah mati. Iya Bunda. Janganlah ngomong-ngomong mati Ustaz. Tunggu dulu Bunda. Jangan takut bicara kematian, karena Nabi yang berjanji orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah siapa? Orang yang paling banyak zikrul maut, mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Takut mati, mati. Tak takut mati, mati juga. Kematian seperti air hujan. Kita siapkan payung atau tidak, dia akan turun. Ya, kalau mau turun, turun dia. Jangan tertipu dengan usia muda. Jangan tertipu dengan badan sehat. Aku atlet rajin olahraga. Kata Bupati, aku main bola tadi. Kata aku masih sehat. Belum tentu Pak. Lahir memang lebih duluan ibu dari anak. Tapi urusan kematian seringkali lebih duluan cucu daripada kakek. Waspadalah. Waspadalah. Malaikat maut 70 kali setiap hari menatap wajah kita. Dipelototin. Tangkap. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, rela atau terpaksa, kita akan tinggalkan dunia. Rasa takut Bunda? Sekali-sekali berziarahlah ke pemakaman. Coba lihat panjang kuburan tak sama. Tadi saya masuk ke rumahnya Pak Gubernur. Ternyata disambut kiri kanan dengan kuburan. Wih, pandai kali Pak Gubernur ini memilih rumah. Ya, supaya jadi orang cerdas, banyak-banyak ingat mati. Ya. Mohon maaf Bunda, nih kalau saya perhatikan dari tadi mata saya kan liar nih, ngeliat. Saya lihat satu persatu wajah. Apalagi yang di depan-depan ini Pak. Nampak-nampaknya Pak, ini feeling saya Pak, nggak lama lagi nih Pak. Nggak sampai 100 tahun lagi Pak. Paling 60-70 tahun kata Nabi. Kadang lebih, kadang kurang. Mohon maaf Pak, di kuburan itu ada jenderal bintang 5 Pak. Bukan hanya bintang 4, bintang 5 ada. Semua raja-raja digilas oleh waktu. Makanya berkali-kali Allah Ta'ala bersumpah demi waktu. Wal fajar, wad duha, wal asar, wal lail. Seakan-akan Allah berkata, hai manusia, itu waktu terus berjalan. Tik, 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 tik. Kata detik jarum jam berkata, berkurang, 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 berkurang. Kita semakin dekat dengan akhirat. Berapa banyak kita lihat orang yang angan-angannya melewati batas umurnya. Dia ingin bangun rumah, tahu-tahu mati sebelum rumahnya selesai. Ada nggak? Banyak. Ada orang ingin beli mobil, tahu-tahu mati sebelum punya mobil. Ada? Ada yang ingin jadi kepala daerah Pak, sudah menang pemilihan Pak. Mau dilantik mati Pak. Kemarin berita viral di Palembang. Habis ijab kabul, masih duduk di pelaminan 5 menit habis meninggal pengantin perempuannya. Betul?
Ada orang yang pagi hari masih bersenda gurau dengan anak istrinya. Ternyata sore hari dia sudah di dalam kubur. Dia tak tahu namanya sudah dalam genggaman malaikat maut yang harus berangkat ke akhirat. Pagi-pagi masih duduk di beranda. Ternyata sore hari sudah di keranda. Ngeri Pak. Saya kadang-kadang kalau mikir kematian itu Pak, merinding kita Pak. Kita sendirian masuk kubur. Allahu Akbar. Yakinkan hati sebelum kita tinggalkan dunia, kita sudah siapkan bekal perjalanan panjang itu. Carilah harta sebanyak-banyaknya, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Yang ketiga, dari yakin kepada harta, kepada mal, menjadi yakin kepada amal. Itu hijrah kita Pak. Yang pertama tadi apa? Dari yakin kepada Allah, makhluk menjadi yakin kepada Khalik. Yang kedua, dari cinta kepada dunia menjadi cinta kepada akhirat. Yang ketiga, dari cinta kepada mal menjadi cinta kepada amal. Duit kalau di kantong namanya mal. Kalau kita kasih orang namanya amal. Kenikmatan bukan ketika diberi, tapi ketika memberi. Nggak percaya coba deh. Kita kasih makan ikannya bahagia kita Pak. Coba kasih makan ikan, yang kenyang perut siapa? Perut ikan, yang senang hati siapa? Hati kita, apalagi ngasih makan orang. Nah, maka mulai hari ini hati mulia, kenang, ingat-ingatlah perkataan Buya Hamka. Apa kata beliau? Apa yang kita makan akan jadi kotoran, apa yang kita tinggalkan akan jadi rebutan, dan apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah rezeki kita sesungguhnya. Tidak ada yang pasti di dunia selain mati. Pak, Bu, capres belum tentu jadi presiden, betul? Cagup belum tentu jadi gubernur. Cabup belum tentu jadi bupati. Tapi kalau camat, mana Pak Camat tadi? Hilang dia. Mana Pak Camat tadi? Oh ada, pindah duduk. Berapa orang Pak Camat di sini? Ini semua camat calon mati nih Pak. Calon mati pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Tahu lagunya kan? Kita tutup dengan lagu itu ya. Insya Allah. Wahai manusia semuanya, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja. Tunggu. Ini gak asik nih Pak. Banyak yang gak bergerak mulutnya. Yang paling keras teriak mati, saya doakan paling panjang umurnya. Yang gak ikut, mati duluan. Siap ya? Saya doakan yang paling keras teriak mati, paling banyak duitnya nanti. Bismillah. Coba kalau di luar tadi bisa nyala flashlight. Tapi nantilah next time ya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di belakang, yang bersandar, banyak yang bersandar rupanya, yang di tengah, yang ceramah. Pak, saya pulang lagi Pak ya. Udah mulai emosi orang Bintan nampaknya nih Pak. Minta maaf Bunda ya. Itulah dari Sulaiman. Kalau berdakwah ada lagu-lagunya. Karena memang saya penyanyi Bunda. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Ya. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Saya pelukis kaligrafi, sekarang sedang melukis Al-Quran 30 juz, mohon doanya. Sudah selesai 20 juz Pak, tinggal 10 juz lagi untuk pembangunan masjid di Palembang. Nanti Bapak kalau mau ikut-ikut, ayo
bersama kita membangun istana di surga. Dan lagu-lagu yang saya buat alhamdulillah semuanya adalah tausiah yang disenandungkan. Kenapa? Tak semua orang mau dengar ceramah Bunda. Tak semua orang sesoleha dan sesoleh abang-abangku. Ya, ada orang Pak kalau diceramain di blok kita Pak. Dia dengar lagu menangis mengalir air matanya. Oh iya benar, orang kaya mati, orang miskin mati. Ajal tak menunggu taubatmu. Kayak kemarin di TikTok ada perempuan dari Manado. Dia bilang, Bunda, Ibu punya TikTok nggak? Jangan lupa tap ya, tap layar ya. Kalau nonton saya live, tap yang kencang Bu. Tap. Satu tap, satu subhanallah. Saya main TikTok setahun yang lalu Pak. Sudah 37 orang bersyahadat di TikTok. Takbir. Iya. Dakwah di TikTok, nggak apa-apa. Lalu ada orang komen, Ustadz Dery, aku mu'alaf. Masya Allah, gimana caranya bisa mu'alaf? Dibilang aku dulu kerja di gereja. Ternyata dia biarawati di gereja. Lalu aku naik angkot di Manado, aku dengar lagunya Bang Dery. Ternyata supir angkot putar lagu saya. Lagu apa Kak? Dia bilang lagu hijab. Lagu hijab. Pernah dengar lagunya hijab? Dengarlah duhai wanita, hidup ini sementara, semua pasti binasa, semua fata morgana. Allah telah sempurnakan kau terlahir ke dunia, begitu lembut tuturmu dan halus perasaanmu. Engkau sayang, 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 insya Allah disayang. Engkau cantik, 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 jika engkau taat, maka hijabi dirimu dimanapun kau berada. Cantiklah di mata Allah, bukan di mata manusia. Dan bersabarlah wanita, jadilah penduduk surga. Semoga kita berjumpa, bersama berjumpa Allah. Ini biarawati dengar lagu itu menangis Bunda. Lalu dia bilang, aku langsung terkesan dengan syairnya Bang Dery. Aku masuk Islam setelah itu, cari orang Islam. Dan aku akhirnya pergi belajar ke Temboro. Sekarang aku sudah pakai cadar Ustaz. Takbir. Nah ternyata seniman pun bisa berdakwah. Dery Sulaiman bukan kiai, bukan Ustaz. Jangan bandingkan saya dengan Ustaz Abdul Somad, dengan Ustaz Adi Hidayat. Saya debu di sendal mereka. Ibu-ibu jangan selalu, enak ceramahnya Ustaz Somad. Memang Ustaz Somad itu ulama. Dery Sulaiman artis. Tapi nggak sombong. Ibu nonton TV tiap hari ada muka saya nggak di TV? Tiap hari. Infotainment. Ada artis cerai yang dicari siapa? Dery Sulaiman. Ada artis buka cadar yang dicari siapa? Dery Sulaiman. Ada artis buka jilbab yang dicari TV siapa? Dery Sulaiman. Ada mau jadi artis? Pak ini kayaknya Pak Bupati ada beberapa orang mau kita ajak masuk TV nih. Saya lihat muka-mukanya kayak muka artis nih. Orang Bintan ini. Kita ajak masuk CCTV ya insya Allah ya. Baik itu saja hadirin sekalian ya. Oh kalau ibu-ibu nggak puas dengan ceramah saya, boleh selesaikan di YouTube ya. Ibu cek YouTube saya Dery Sulaiman dan sahabat. Jangan lupa like, comment and subscribe. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah terima majelis kita ini. Allahumma shalli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ya wal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal qatimatin ya rahimal masakin ya rahman rahimin. Ya Allah, kami duduk di masjid ini ya Allah, berkumpul karenamu ya Allah. Kami bodoh, tambah ilmu kami ya Allah. Kami lemah, beri kami kekuatan ya Allah. Ya Allah, dosa kami menggunung tinggi ya Allah. Ya Allah, tutup aib-aib kami ya Allah. Tutup aib kedua orang tua kami ya Allah. Tutup aib para pemimpin kami ya Allah. Tutup aib umat Islam seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup ataupun telah meninggalkan dunia ini ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka taman-taman surga ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, bila ada yang sakit di majelis ini tolong angkat penyakit kami ya Allah. Bila ada yang sempit ya Allah, tolong lapangkanlah kehidupan kami ya Allah. Bila ada yang belum menemukan pasangan, yang berikanlah jodoh yang terbaik, yang saleh dan salehah ya Allah. Yang belum memberikan anak ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh dan salehah, alim alimah, dai dai, hafiz dan hafizah. Ya Allah, bila ada yang berhutang di majelis ini, tolong lunaskan hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, Engkau maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui ya Allah. Berilah kesehatan kepada Pak Bupati ya Allah, kepada semua Pak Kapolres dan semua aparat-aparat yang hadir di sini ya Allah. Ya Allah, semua pejabat pemuka-pemuka kampung yang ada di sini ya Allah. Ibu-ibu yang hadir, yang bapak-bapak yang hadir, semua berikan mereka kemuliaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, kami ingin berjumpa Nabi di surga ya Allah. Hantar Nabi ke dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Kami tak pandai berdoa ya Allah. Apa yang diminta Nabi itulah yang kami minta. Apa yang ditolak Nabi itulah yang kami tolak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat tahun baru Islam 1 Muharram Hijriah 1445 Hijriah. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Al-Mukarram Ustadz Dery Sulaiman. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, dengan demikian usai sudah rangkaian peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah, dan semoga saja dengan tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Dery Sulaiman akan menjadi bekalan hidup kita, penuntun langkah kita menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Hijriah awalnya Muharram, tingkatkan ibadah teladani Rasulullah melalui peringatan Tahun Baru Islam. Ayo istiqomah berhijrah, bekal hidup menuju jannah. Saya tutup rangkaian kegiatan ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.